Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pekan keluarga Minggu Sengsara, hari ketiga pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari terlebih dahulu kita arahkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama menaikkan syukur dan terima kasih atas segala cinta kasih yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami, meskipun ada banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Kami bersama pada saat ini di pekan keluarga Minggu Sengsara. Di hari yang ketiga kami akan membaca, kami akan mendengar apa maksud rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan di hari ketiga pekan keluarga Minggu Sengsara di tahun 2021 ini. Bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan pada saat ini hendaklah kita membukanya dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 dibaca ayat 1 hingga ayat 4a. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengar dan menyimak firman-Nya yang berkata begini. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita selalu warning dalam kehidupan ini. Warning yang dimaksud adalah dalam kehidupan ini kita senantiasa mendengar bahwa ada peringatan dan ada tantangan yang kita akan hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan itu sudah sedang dan akan kita terus hadapi dalam hidup ini. Sebagaimana yang dikatakan tadi dalam bagian perikop yang kita baca, Yohanes pasal 16 ayat 1 hingga ayat 4a yang ada. Dari bagian ini kita mendengar ada peringatan dan ada tantangan yang disampaikan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini Yesus mau mengatakan tentang bagaimana dua cara yang akan dilalui dalam kehidupan ini sebagai pengikut-pengikutnya akan menghadapi penganiayaan. Saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa mereka bisa dikucilkan dari sinagog. Kalau dalam kehidupan orang Yahudi yang ada pada waktu itu, bagi orang Yahudi hal ini bisa merupakan nasib yang sangat menyedihkan, sangat berat. Sinagog itu adalah rumah Allah, itu mempunyai tempat yang amat khusus dalam kehidupan orang Yahudi. Beberapa rabi selalu mengatakan bahwa doa itu tidaklah efektif kecuali diucapkan seorang ahli agama atau teolog yang benar, yang besar, bisa juga hidup tanpa orang lain. Dia dapat hidup sendirian hanya disertai oleh buah-buah pikirannya yang besar dan petualangan dalam alam pikirannya sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, para murid di sini kita pahami adalah orang-orang yang sangat sederhana saja dalam hidup ini. Mereka membutuhkan apa yang disebut persekutuan dengan
orang-orang lain yang ada di sekeliling mereka. Mereka perlu bersosialisasi, mereka perlu bersosialitas dalam hidup ini, tapi bukan sosialitas yang membebek. Mereka butuh sinagog, mereka butuh kebaktiannya. Ini adalah satu hal yang berat sekali bagi mereka kalau tentu dikucilkan atau dikeluarkan, dan semua bisa pintunya tertutup bagi mereka. Orang terkadang harus belajar seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Jane Dyer, adalah lebih baik untuk berada sendirian dengan Allah. Saudara, terkadang memang kesepian di antara manusia itu merupakan harga yang harus dibayar untuk persekutuan dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu sengsara ini kita melihat dan kita memahami bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita melihat di sini apa yang disampaikan ini, penyebab dari penganiayaan ini sebetulnya karena ketidaktahuan tentang misi Yesus yang sebenarnya. Sehingga dalam kehidupan ini penganiayaan yang mendatang ini ditunjuk yang sangat spesial, khas dalam kehidupan ini. Diberitahukan sebelumnya berarti dipersiapkan, ya, supaya dalam hidup ini kita siap menghadapi tantangan dalam hidup ini, siap mengatasi berbagai problematika dalam hidup ini. Nah, tujuan utama dari peringatan yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah untuk mempersiapkan orang-orang yang mengikut Dia, termasuk kita sebagai murid-murid Yesus yang ada pada masa kini, supaya dalam hal ini kamu jangan kecewa. Ya, kalau dikatakan supaya kamu jangan kecewa, itu berarti secara harfiah dalam tanda kutip menjaga supaya kamu jangan terbentur, ya, dalam tanda kutip, supaya jangan terbentur oleh sesuatu rintangan. Nah, dalam hal ini rintangannya adalah perlawanan orang Yahudi yang ada. Nah, oleh karena itu dikatakan selanjutnya di ayat 2, kamu akan dikucilkan. Nah, pengucilan itu adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dikhawatirkan oleh setiap orang Yahudi yang saleh, karena hal itu berarti menyingkir dari warisan yang mereka pegang sekuat-kuatnya. Tetapi semua orang Kristen Yahudi pada gereja purba, saudara-saudara, dia harus menghadapi ancaman yang ada ini. Yang dikatakan di situ berbuat bakti bagi Allah. Banyak penganiayaan timbul karena alasan yang sama, yang sebenarnya salah. Yang kita lihat misalnya Saulus dari Tarsus. Masih ingat itu adalah contoh yang terkemuka. Kalau kita baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan juga ayat 2, kemudian pasal 26 ayat 9 sampai 11. Di situ Yesus menunjukkan bahwa alasan pokok ketidakkonsistenan ini ialah bahwa para penganiaya sebenarnya tidak pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani ini, marilah dalam hidup ini kita senantiasa mau hidup di dalam bagaimana kita mengenal secara benar kebenaran yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Nah, oleh karena itu pula Yesus dalam kesempatan yang indah dari perikop ini sebetulnya dia menawarkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya sampai sekarang ini juga bukan sesuatu jalan yang enak, melainkan ia menawarkan satu jalan kemuliaan yang harus dilalui melalui
derita, sengsara, bahkan kematian sekalipun. Dia membutuhkan tentu orang yang dengan mata terbuka bersedia berjuang untuk namanya. Karena itu saudara, mari kita terus berjuang dalam kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun kalau kita teringat, pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu diumumkan oleh Bapak Presiden kita kasus yang ada di Indonesia, sehingga masuk di tanggal 2 Maret tahun 2021 ini sudah ada varian baru COVID-19, yakni yang disebut dengan B117. Kita percaya bahwa itu semua apabila dalam kehidupan ini kita betul-betul mau beriman kepada Allah dan senantiasa berhikmat, saya percaya kita akan terproteksi oleh Dia. Saya percaya saya sendiri ketika berkunjung dari jemaat ke jemaat, anggota jemaat yang ada dalam kehidupan ini, ketika saya disampaikan, ya hati-hati Pak Pendeta, itu ada nanti yang kena COVID-19. Tapi saya percaya bahwa saya dalam proteksi Tuhan, COVID-19 itu lalu dari saya. Sehingga ketika saya melakukan apa yang disebut dengan rapid test yang ada, hasilnya semuanya negatif. Itu berarti saya tetap dalam proteksi Tuhan, karena setiap kali saya percaya Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan hambanya ini. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada akan senantiasa dalam proteksi Tuhan. Senantiasalah hidup dalam hidup kita. Ketika kita hidup, bagaimana kita ikut apa yang sudah diperingatkan dengan tantangan yang ada ini, pasti kita hadapi di dalam dan bersama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita sekalian yang ada. Yakinlah bahwa dalam kehidupan kita ini, kita akan senantiasa boleh berjuang dalam perjuangan bagaimana kita membawa dalam kehidupan kita ini menuju pada kebenaran yang Ia sudah janjikan, menuju pada kemuliaan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, bahwa Roh Allah itu selalu menuntun kehidupan kita sekalian yang ada. Hosiana. Amin.